Saya Memen Haryanto, off-roader yang juga pereli dari Indonesia, yang insya Allah pada bulan Agustus nanti akan menjadi salah satu peserta dari Indonesia yang tergabung di Indonesia Cross Country Rally Team yang akan mengikuti event Asia Cross Country Rally di Thailand pada tanggal 9 sampai dengan 15 Agustus tahun 2026. Ini adalah tahun ke-8 saya mengikuti event ini. Pertama kali saya mengikuti event AXCR ini atau Asia Cross Country Rally yang lebih familiar disebut dengan AXCR ini tahun 2017. Waktu itu saya sebagai pereli yang diundang oleh salah satu sponsor dari Jepang, yakni adalah Furukawa Baterai Jepang. Nah, dari 2017 itu saya menjadi salah satu peserta yang rutin mengikuti event AXCR sampai dengan sekarang, hanya terpotong 2 tahun selama masa COVID. Sebelum saya menjadi peserta di AXCR, di tahun 2000-an saya selalu rutin mengikuti berbagai macam kegiatan off-road di Indonesia, adventure off-road lebih tepatnya, baik itu event-event yang hanya ekspedisi ataupun event-event kompetisi. Di 2011 saya mulai berkompetisi di speed off-road sampai dengan kurang lebih sekitar 2016 lah atau mungkin 2017 awal, dan setelah saya menemukan kenikmatan di AXCR, saya memutuskan untuk continue mengikuti event-event AXCR dan ini adalah tahun ke-8 saya. AXCR ini memiliki daya tarik yang sangat berbeda buat saya dan mungkin buat beberapa teman-teman yang merasakan dan pernah mengikuti event AXCR. Karena AXCR ini bukan hanya sekedar event kompetisi, tapi menurut saya pribadi ini adalah satu perjalanan panjang yang hanya dilakukan 1 tahun sekali, tapi boleh dibilang mampu melepaskan dahaga kami selama 1 tahun. Kenapa? Karena AXCR ini rute yang kita tempuh bukan rute pendek, bukan hanya 100, 200, atau 300 kilo, tapi satu event itu selama 6 hari berturut-turut, setiap hari kita balapan, dari leg 1 sampai dengan leg 6 itu menempuh jarak minimum 2000 kilo. Bahkan saya pernah mengikuti satu event tahun 2025 itu harusnya sekitar 3.300-an kilo kurang lebih. Jadi itu yang membuat kami benar-benar menjadi tertarik. Durasinya event lama, merasakan lintasan yang begitu panjang, dan mampu melepaskan kerinduan kami untuk ngerasain nyetir dengan kecepatan tinggi dan lain sebagainya yang mungkin belum tentu kita bisa dapatkan di event-event yang ada di Indonesia. Nah, kalau ditanya apakah AXCR menantang? Sangat menantang sekali. AXCR ini begitu berbeda buat kami. Jadi kalau di Indonesia ada beberapa event seperti rally atau speed off-road, kita diberikan kesempatan untuk survei, jadi tahu bentuk tikungannya seperti apa, arahnya kemana, kondisi lintasannya seperti apa, double jump ada di mana, lubang ada di mana, kita bisa survei dengan sempurna. Bahkan bisa berulang kali kita melakukan survei. Tapi berbeda dengan AXCR, karena AXCR adalah rally raid yang dilakukan juga di banyak negara-negara lain seperti Portugal, kemudian yang mungkin lebih familiar masyarakat kita dengan rally Dakar ya, karena memang regulasi yang dipergunakan persis sama, dan event ini mengacu kepada regulasinya FIA. Kita melakukan balapan hanya mengandalkan bacaan co-driver yang membaca roadbook sebagai navigasi kita. Jadi lintasan di depan yang akan kita hadapin itu selalu unpredictable. Pada saat malam, waktu briefing malam itu berbarengan dengan dinner gitu ya, panitia selalu akan memberikan informasi seputar jalannya lintasan bisa seperti apa. Tantangan yang berikutnya adalah gimana caranya kita menjaga ritme dari games ini, karena eventnya berjalan selama 6 hari berturut-turut. Ada kendaraan yang mesti kita jaga, ada stamina kita sebagai pembalap yang mesti kita jaga, ada servis kru, mekanik, dan lain sebagainya, manajer, media yang terlibat di situ semua juga perlu kita jaga kondisinya. Sehingga balapannya itu memang bukan balapan untuk 1 hari. Balapannya adalah untuk berpikir
hari. Sometimes kita berusaha untuk menjadi yang tercepat di setiap hari, tapi kita juga harus bisa mengukur batas kemampuan kendaraan kita, ketersediaan spare part yang kita bawa, dan lintasan berikutnya akan seperti apa. Itu tantangan yang menarik dan membuat kita selalu harus berpikir gimana caranya kita bisa menyelesaikan dari leg 1 sampai dengan leg 6, finish dengan kondisi yang sangat bagus. Nah, tantangan yang ketiga adalah apa? Mempersiapkan mobil sekuat mungkin. Kembali lagi bahwa tracknya memang unpredictable, jadi gimana caranya mobil kita mampu melintasi semua lintasan yang emang sangat sulit ditebak. Kadang-kadang settingan suspensi yang oke, tracknya becek, kita akan lembutin suspensi. Ternyata tidak bisa dilakukan, di kondisi tertentu tracknya ternyata kering dan panjang. Atau sebaliknya, kira-kira begitu. Mempersiapkan diri saya menjadi peserta di 2026, yang pertama kali saya lakukan adalah menyiapkan kendaraan yang siap. Belajar di tahun 2025, saya pelajari apa yang menjadi permasalahan di tahun 2025 untuk kendaraan. Saya lakukan upgrade di tahun 2026 ini supaya saya memang mampu perform dan kompetitif di event 2026. Tantangan terbesar untuk semua peserta, baik mobil, sidecar, atau roda 3, ataupun motor, adalah navigasi untuk XCR. Ini sekali lagi event yang tidak disurvei, sehingga memerlukan kejelian kita sebagai pembalap, gimana caranya bisa menghitung dengan tepat, masuk dengan tepat, tidak berlebihan semuanya, dan kita bisa finish dengan waktu semaksimal mungkin dengan kemungkinan loss yang sangat kecil. Target saya AXR di 2026 ini sama dengan target yang saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Saya akan memaksimalkan leg demi leg dengan semaksimal mungkin dan berharap finish di hari itu dengan kondisi yang semaksimal mungkin juga. Karena buat saya rally itu adalah finish. Semua peserta datang dengan kesiapannya mereka semua, tentu dengan semua strateginya mereka semuanya. Tapi langkah yang saya lakukan adalah finish dengan semaksimal mungkin tanpa membuang banyak hal, dan harapannya tetap menjadi yang terbaik seperti peserta-peserta lain tentunya. Durability sebuah kendaraan itu disupport oleh banyak hal. Dari engine yang emang perform, tapi tidak juga berlebihan, suspensi yang mesti kuat sekali dan canggih tentunya untuk melalap lintasan-lintasan yang ekstrim seperti di XCR, sistem steering system, braking system, axle system, transmission system itu harus dijaga sedemikian rupa, dan yang paling penting adalah kita sebagai manusia itu tidak memiliki batas. Tapi kendaraan yang kita gunakan memiliki batas. Jadi kita harus tahu sampai dengan batas mana maksimum kendaraan dan seluruh pendukung kita, mau itu service crew atau siapapun itu, tanpa melampaui kemampuan mereka, baik kendaraan ataupun orang, sehingga kita bisa finish sampai dengan titik terakhir. Kelistrikan di mobil rally itu sesuatu yang sangat krusial. Karena engine yang kita gunakan semuanya akan bergantung dengan kelistrikan kita. Semua electrical system yang ada di mobil, AC, ECU, ataupun hal apapun yang berkaitan dengan mobil, itu sangat bergantung dengan kelistrikan yang memang sempurna. Jadi menurut saya kelistrikan adalah satu hal yang sangat vital. Satu kabel pun bermasalah, atau daya tahan baterai yang bermasalah, itu akibatnya fatal untuk sebuah event rally panjang. Kelistrikan bermasalah di lintasan akan memberhentikan kita di lintasan itu. Karena kita tidak akan bisa apa-apa pada saat kelistrikan itu bermasalah. Kalau bicara apa yang diperiksa, kami melakukan pemeriksaan kendaraan setiap hari. Jadi event itu, rally-nya siang hari, malam itu adalah kesempatan service crew untuk memeriksa kendaraan. Seluruh komponen,
mulai dari kaki-kaki, engine, body, steering system, braking system, kelistrikan, semua akan diperiksa, semuanya. Furukawa Battery ini adalah aki yang menurut saya sangat keren. Kenapa saya bilang gitu? Karena Furukawa Battery lah yang memperkenalkan saya dengan Asia Cross Country Rally. Dari perkenalan saya membuat beberapa teman-teman pembalap lain dari Indonesia akhirnya mengikuti juga event AXCR. Nah, kalau ditanya kok yakin dan pede dengan Furukawa Battery untuk membawa saya di event-event yang ribuan kilo? Karena saya sangat yakin dengan Furukawa Battery, ini adalah produk Jepang yang boleh dibilang mungkin sangat tua, bahkan lebih tua dibanding brand-brand aki yang berasal dari Jepang yang beredar di Indonesia. Dan kalau ditanya kemampuannya seperti apa, saya sudah menguji di lintasan yang begitu serius, yang membutuhkan daya tahan kelistrikan yang bagus, membutuhkan kelistrikan yang mampu terguncang di kondisi apapun. Dari 2017 sampai dengan 2026, kebetulan saya tidak pernah ganti brand lain untuk baterai saya. Yang saya rasakan, kelistrikan saya nggak ada isu apapun, voltase saya terjaga dengan baik, baterainya bertahan lama untuk pengisian, arusnya stabil, sehingga itu mendukung semua kelistrikan di mobil saya bisa berjalan dengan optimal. Yang paling ideal untuk aki rally sebenarnya adalah aki yang benar-benar kering. Itu yang paling ideal. Kenapa? Karena kita bisa tempatkan aki itu dimanapun dan posisi seperti apapun. Karena modifikasi di sebuah mobil rally itu kadang-kadang menuntut penempatan aki yang posisinya tepat untuk menghitung agar keseimbangan distribusi beban antara depan dan belakang kita bisa atur dengan sempurna mungkin. Yang paling ideal kalau ditanya adalah aki kering. Nah, pilihan kedua adalah aki free maintenance. Jadi dia aki yang dalamnya ada gel dan bukan cairan ya. Menurut saya itu adalah aki yang kedua yang ideal yang untuk dipakai, dan kebetulan di mobil saya disupport dengan aki yang tipe free maintenance itu. Seluruh peserta yang berangkat dari Indonesia secara otomatis membawa nama Indonesia. Ada negara besar yang di belakang kita, dan apapun timnya, siapapun pembalapnya, pada saat kita sudah menjadi peserta di AXCR tentu kita akan membawa nama Indonesia. Berarti kami sebagai rally, baik dari roda 2 ataupun roda 4, harus berupaya gimana caranya menjaga wajah Indonesia di mata peserta-peserta lain yang berasal dari negara-negara lain. AXCR ke-31 tahun di tahun 2026 ini diikuti oleh 4 pembalap mobil dan 5 pembalap motor. Harapan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, mohon doakan kami dapat menjadi peserta yang membawa nama baik Indonesia dengan baik, lancar, berjalan sesuai dengan rencana, selamat, dan tentunya kami mampu menorehkan prestasi yang baik buat Indonesia di event internasional nanti. Saya kembali lagi, Memen Haryanto, rally dari Indonesia Cross Country Rally Team yang akan menjadi peserta di event AXCR tahun 2026. Andaikan ada baterai yang mendukung duta bangsa menjadi peserta, kenapa harus pilih baterai lain selain Furukawa Battery? Terima kasih.